Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Bagaimana kabar Anda hari ini pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya bersama keluarga tercinta di rumah. Senang sekali hari ini saya Sri Agustina kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara kesayangan kita Hidup Sehat. Karena sehat itu indah dan menyenangkan. Seperti biasa pemirsa, Hidup Sehat akan hadir dengan tema-tema yang sangat menarik. Apalagi hari ini mungkin pemirsa di rumah yang saat ini sedang menonton, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah atau mungkin yang mau menikah atau mungkin juga yang masih remaja, ini temanya sangat cocok bagi Anda semuanya. Kita akan membahas mengenai memahami reproduksi dan vitalitas pria. Tentu saya tidak sendirian karena saya juga bukan pria ya. Kebetulan hari ini narasumbernya juga yang hadir adalah salah satu presenter di Hidup Sehat yang sudah tidak asing lagi bagi pemirsa di rumah. Baik, langsung saja kita kenalkan narasumber kita hari ini ada Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi. Selamat sore. Halo, sore Mbak Tina. Waduh, gimana kabarnya Mbak Tina? Ini langsung balik aja. Iya, kebiasaan nih, maaf. Alhamdulillah sehat. Kalau temanya hari ini sangat membuat saya semangat dong. Alhamdulillah semangat terus ya. Semangat, iya betul. Ini ngomong-ngomong membahas reproduksi dan vitalitas pria. Sebenarnya masalah reproduksi dan vitalitas ini tidak hanya harus dipelajari oleh para pria saja Betul. kan. Buat ibu-ibu, istri-istri di rumah nih, ayo juga harus tahu nih. Karena kadang gini, laki-laki tuh kadang malu. Iya. Jadi ada masalah kayak, aduh, nih akhirnya diem-diem sendiri. Nah, istri juga harus peka nih, aduh jangan-jangan suamiku udah mulai ada tanda-tanda nih. Betul. Nah, itu jangan dibiarin. Nah gitu. iya, makanya ya dok ya kalau misalkan ada pertanyaan seputar tema kita hari ini silahkan untuk memberi pertanyaan pada kolom komentar di kanal YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Atau mungkin misalnya malu, boleh nggak tanya langsung kepada dokter Jeffrey misalnya. Apa sih Instagramnya dok kalau boleh tahu? Ya, Instagram saya di @jeffreyat, JEFRYAT. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai masalah mengenal atau lebih tahu detail ya dok ya tentang alat reproduksi pria itu sendiri. Boleh dijelaskan nggak dok apa aja sih bagan-bagannya dan terdiri dari apa saja gitu Ya, sebenarnya untuk alat jadi reproduksi pria? kalau kita berbicara reproduksi kan artinya adalah membuat produksi ulang. Produksi ulang apa yang diproduksi? Manusianya. Betul, Ya. betul. Artinya untuk kita bisa memiliki keturunan. Nah, organ-organnya apa yang terlibat tuh? Kalau di laki-laki ya udah pasti yang pertama itu adalah penisnya dulu ya. Penis itu kan merupakan organ yang paling penting tuh untuk fungsi seksual dan reproduksi. Betul. Lalu ke saluran-salurannya. Nah, salurannya ini ada dari prostat sampai mungkin ada yang namanya biji tuh di laki-laki. Iya, Bijinya ada berapa Mbak Tina biasa? Dua ya? Dua, betul. Karena jangan salah Mbak Tina, ada laki-laki yang bijinya cuma satu. Kelahiran, betul. Benar. Tapi Bahkan tetap hidup aja maksudnya. ya hidup. Zombie dong nggak hidup. Dan tetap bisa bereproduksi. Iya, jadi gini, biji normalnya dua ya. Tapi hati-hati kalau cuma satu, otomatis dia kerjanya nggak optimal ya. Kadang spermanya bermasalah, hormonnya mudah turun. Bahkan ada yang kelahiran berat, bijinya nggak ada sama sekali di dalam itu. Aman. Ada, itu akhirnya jadi dia ya pubernya nggak terbentuk. Dia jadi kayak suaranya jadi kayak anak-anak ya. Dia nggak ada bulu-bulunya karena bijinya nggak ada. Karena biji itu yang bikin bensinnya pria tuh untuk dia jadi laki-laki. Oke, Gitu. BBM-nya di situ ya. Betul, sumbernya di sana tuh BBM-nya. Nah sayangnya kalau misalnya ada masalah itu yang akan timbul keluhan. Masanya kadang kalau kita anak laki-laki, Mbak Tina punya anak laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki. Waktu baru lahir yang di Mbak Tina cek biasanya apa nih kalau baru lahir? Berat badan kan? Berat badan, Tinggi benar. badan. Dilihat matanya kan gimana, telinganya gimana. Ada nggak ngecek bijinya? Nggak ada ya, nggak kepikiran ya Iya kan? sampai sana. Karena memang itu belum pemeriksaan yang rutin dilakukan gitu ya. Padahal nggak ada salah loh waktu anak baru lahir dicek bijinya ada apa enggak, dua apa tidak. Karena jangan salah, kadang ada anak-anak yang bijinya nggak ada, itu kalau ditangani lebih awal, keberhasilan dan anunya itu lebih bagus kesembuhannya. masih bisa ya? Iya, ternyata dia bijinya nyasar di perut. Diturunkan sebelum dia usia 6 bulan, itu bagus banget. Tapi kalau dia di perut, diturunkannya baru ketahuan ketika dia udah dewasa, 10 tahun, 12 tahun, itu udah rusak bijinya, nggak bisa dipakai. Jadinya nanti spermanya jelek, bahkan sulit punya anak. Makanya sebetulnya dari kecil pun nggak bisa kita cek reproduksi. Paling gampang dari bijinya, dan dilihat penisnya dan lubang kencing, jangan salah. Itu juga harus diperhatikan Juga harus ya diperhatikan. dok ya? Kadang kan kita lihat, oh ini dia laki-laki gitu ya, lihat penis. Cuma nyasar lubang kencingnya gimana? Karena kan lubang kencing normalnya kan di ujung kepalanya ya. Ada kelainan yang lubang kencingnya itu dia di bawah sini. Di bawah di leher gitu ya.
Nah itu kan jadi kencingnya di bawah. Akhirnya apa itu menimbulkan kelainan juga untuk fungsi organ reproduksi dia. Makanya pemeriksaan reproduksi itu sangat penting bahkan dari awal masih kecil. Awal kelahiran juga sudah harus diperhatikan berarti ya. Mungkin ini saya nambahin dikit Mbak Tina ya, izin ya. Jadi ketika baru lahir ya, saran saya untuk orang tua, jangan, terutama untuk juga yang di rumah sakit, bidan, perawat ya, jangan buru-buru menentukan jenis kelamin kalau ragu. Gini ya, jadi misalnya nih, ini kok dia kayak perempuan ya, ini kayak bukan penis, kayak ukurannya kecil banget. Lubangnya di bawah, ini jangan-jangan perempuan. Padahal laki-laki bisa aja. Ada kasusnya Mbak Tina tahu nggak yang dulu tuh ada dia apa ya, orang militer atau apa gitu ya, yang dia sampai jadi atlet voli segala macam gitu ya, dia perempuan kan. Ternyata setelah pemeriksaan genetik dia sebetulnya itu adalah laki-laki ya. Itu bukan, dia tuh bukan artinya dia transseksual atau apa, dia laki-laki yang kebetulan mungkin ada kelainan reproduksi, orang tuanya kurang tahu, dia ngeliat oh ini kayaknya perempuan, dibesarkan perempuan sampai dia dewasa, padahal dia laki-laki. Nah itu kan akhirnya jadi kan kesalahpahaman. Makanya saran saya kalau anak baru lahir ragu-ragu, jangan langsung tetapkan laki-laki perempuan, pemeriksaan lebih lengkap dulu. Gimana tubuh genetiknya, gimana organ dalamnya. Nah itu akan membantu, karena kadang banyak kasus-kasus gitu yang nggak tahu akhirnya anaknya mohon maaf sampai stres. Karena dia ngerasa kok aku didandani perempuan padahal aku laki-laki. Itu kejadian beberapa kali saya nemuin seperti itu. Dan ada kejadian seperti itu ya? Seperti itu. Kasihan aja anak-anaknya. Dia mau berubah jenis kelamin kan bukan hal yang mudah. Ketika kita sudah SMP, SMA. Apalagi ketika udah puber kan laki-laki kan mohon maaf ada muncul bulu-bulu segala macam, suara memberat. Dia pasti nggak nyaman dong pakai jilbab segala macam. Tapi karena mungkin udah dari kecil, kamu perempuan kan? Nah itu kadang ada yang sampai stres akhirnya. Itu sampai depresi karena dia ngerasa kok ada yang salah dengan tubuh aku, kasihan. Oke, jadi pernah ada kejadian seperti itu ya dok, ya, ini harus jadi perhatian bagi orang tua ataupun juga tenaga medis yang ada di rumah sakit. Nah selanjutnya kan ini membahas tentang reproduksi, jadi otomatis tentang cara pembentukan sperma juga pasti masuk di sini ya dok ya. Sebenarnya untuk proses pembentukan sperma sendiri terjadi di dalam tubuh itu bagaimana sih dok prosesnya? Ya, jadi yang namanya sperma, pernah nggak Mbak Tina ngelihat sperma tuh gimana? Mungkin kalau di maksudnya selnya. Selnya ya. Kalau yang di internet kan kita taunya kayak kecebong katanya. Iya betul, bener kayak beruduk ya, kecil. Jadi betul itu bentuknya dia seperti kecebong gitu. Cuman sel sperma itu nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya. Jadi kadang banyak orang nganggap gini, dok, air mani saya waktu berhubungan seksual tuh banyak aja. Artinya spermanya banyak dong? Belum tentu. Karena air mani dengan sperma itu dua hal yang berbeda. Air mani itu merupakan cairan keseluruhan. Hampir semua laki-laki pasti akan keluar itu ketika dia ejakulasi. Masalahnya belum tentu di dalam air maninya itu ada spermanya. Nah itu nggak kelihatan tuh dengan mata, harus dengan kita pemeriksaan di mikroskop baru kelihatan ada kecebongnya atau enggak ya. Nah sperma itu dia diproduksinya di biji kita, di buah zakar gitu ya. Di biji kita dia akan ditransport keluar sampai nanti ke penis saat kita mengalami ejakulasi gitu. Cuman ada beberapa kelainan di mana di buah zakarnya nggak bisa produksi sperma, air maninya keluar karena masih ada dari prostat dan kelenjar-kelenjar lain, cuman kosong dalamnya. Nah itu yang akhirnya bikin sulit punya anak. Seperti itu. Jadi sel ininya ya, sel spermanya itu ya yang istilahnya harus melewati kata dokter tadi dari buah zakarnya dulu. Berarti yang harus kelihatan ini kualitasnya bagus atau enggak. Iya betul. Jadi intinya ketika ejakulasi memang mengeluarkan sperma. Memang mengeluarkan air mani seperti itu belum ya. tentu Tapi sperma. belum tentu ada spermanya. Seperti itu. Baik. Nah sekarang apa peran utama hormon testosteron bagi kesehatan pria gitu dong? Ya, jadi kita laki-laki itu punya bensinnya ya. Kalau kendaraan kan bensinnya Pertamax, Pertalite, Pertamax turbo ya. Nah, kalau manusia jangan salah juga ada bensin yang mengatur untuk fungsi seksual ya. Kalau perempuan nama bensinnya tuh estrogen, laki-laki namanya testosteron gitu ya. Nah testosteron ini yang berperan penting untuk tubuhnya pria, mulai dari dia pembentukan pemanjangan penis, bulu-bulu di tubuh sampai dengan fungsi seksual. Hormon ini dia baru meningkat terutama ketika kita menginjakkan usia pubertas gitu ya. Usia pubertas biasanya di usia? Nah, laki-laki normalnya usia pubertas itu antara kisaran 10 sampai 14 tahun. Hati-hati kalau misalnya kalian udah lewat usia 14 tahun, 15-16 tahun, tapi kok gak ada tanda-tanda puber, suara masih cempreng, bulu-bulu masih jarang, bulu di ketiak, bulu di daerah
kelamin masih jarang, itu tanda ada permasalahan gitu ya. Jadi normalnya pubertas tuh dia buah zakar akan membesar, kemudian timbul bulu-bulu, suara memberat, itu fenomena yang normal. Nah, peran dari hormon, dia membentuk supaya tubuh kita menjadi lebih laki-laki lagi tuh pembentukannya. Setelah lewat dari sana, baru nanti peran utamanya hormon tuh untuk pembentukan sperma, bahkan juga untuk fungsi seksual. Makanya laki-laki setelah pubertas tuh biasanya ngerasain tubuhnya tuh mulai bau. Kenapa bau? Karena kelenjar keringatnya diproduksi akibat dari hormon. Yang kedua biasanya udah mulai tertarik dengan lawan jenis. Kenapa tertarik dengan lawan jenis? Testosteron ini memprogram otak kita juga. Dia jadi ada ketertarikan segala macam. Nah, itu peran dari hormon. Dan kadang sering tuh biasanya kalau punya anak-anak ya setelah pubertas tuh lebih aktif. Iya, Karena benar-benar. testosteron itu yang bikin dia jadi lebih semangat dan bertenaga. Mbak Tina yang laki-laki anaknya usia berapa? 10. 10 tahun. Iya, masih belum ya, jangan ya. Mungkin masih belum ya. Tapi kadang udah ada mulai tanda-tandanya tuh gitu. Udah mulai kelihatan sih, udah koleksi parfum, udah kalau lihat cewek-cewek cantik udah mulai ngeliat gitu ya. Itu berarti salah satu fungsi atau peran dari hormon tadi. Betul. Nah, kalau Mbak Tina nih, sekarang kita balik tanya nih. Gimana nih kalau menghandle anak ini, saya akan menjelaskan juga nih yang baiknya. Di anak-anaknya kan udah mulai ke arah pubertas. Mbak Tina pendekatannya biasanya gimana nih untuk memahami untuk masalah pubertas ke anak laki-laki nih? Nah itu tuh sebenarnya saya tuh juga mau nanya, Mas, saya mau nanya balik malah ke dokter. Jadi caranya gimana ya? Soalnya ini kan pengalaman pertama. Jadi saya tuh lebih kayak bangun komunikasi aja sih, Dok. Untuk menjelaskan hal seperti untuk masalah nanti dia akan segala macam perubahan-perubahan itu ayahnya. Kalau saya sih mending lebih ke arah yang bagaimana cara pendekatan. Ada tertarik tidak sama cewek? Jadi sebatas itu. Tapi sebenarnya peran orang tua yang bagus tuh seperti apa sih, Dok? Jadi yang Mbak Tina lakukan tuh udah bagus ya. Jadi ada peran dari ayahnya dan dari ibunya ya. Karena kan yang namanya laki-laki pasti paham tuh dia apa yang terjadi ke dirinya ya. Yang penting sih dia memang harus dijelaskan akan ada perubahan-perubahan di tubuhnya seperti apa itu harus dijelaskan. Kemudian jangan lupa juga dijelaskan mengenai batasan-batasan ya. Jadi gini, kadang udah ada ketertarikan dengan lawan jenis karena tidak memahami batasan tentang masalah seksual segala macam. Nah, itu yang akhirnya bisa berbahaya. Karena kan gairah tinggi segala macam itu berbahaya banget. Makanya harus dipahami juga batasan-batasan dalam hubungan itu seperti apa. Bahkan tentang privasi, organ-organ privasi itu seperti apa. Itu harus ditanamkan dari sejak dia sekarang ini. Betul. Kemudian yang perlu untuk diajarkan juga adalah untuk menyalurkan gairahnya dengan konteks yang positif. Karena ketika usia pubertas tuh pasti dia akan jadi lebih aktif segala macam. Masalahnya mohon maaf, kalau laki-laki dia udah lagi usia pubertas, hormonnya tinggi-tinggi banget. Cuman dia lebih banyak di kamar aja, nggak ada aktivitas. Nah itu nanti dia malah melakukan hal yang enggak. Contohnya dia malah jadi ke adiksi ke arah pornografi, masturbasi. Itu kan jadi dia mengganggu produktivitasnya. Makanya kalau saran saya ketika usia pubertas, mending dilampiaskan untuk hal-hal yang positif. Misalnya diajarkan tuh, ayo kamu mau hobi apa nih? Ekspor dong, apa yang kamu suka. Oh ternyata dia suka bola, nggak ada masalah. Ketika dia lagi semangat-semangatnya, hormonnya naik, dia lampiaskannya di main bola gitu ya. Intinya Dia harus disalurkan ya, betul, Dok ya. disalurkannya dalam bentuk yang positif. Jangan cuma di kamar aja, diem aja. Hormonnya tinggi, akhirnya malah nanti ke papar hal-hal yang negatif. Oke, Gitu. sukanya misalnya main game doang, terus gimana main game? Gak ya. apa-apa ya? Ya, jadi kalau sekarang kan sebetulnya game itu juga sebagai salah satu profesi juga ya. Betul. Ya. Cuman jangan lupa juga mungkin boleh dia untuk mengeksplor lah hal-hal lain, terutama yang di bidang selain game tersebut. Supaya Latihan ada aktivitas, fisik lah ya. latihan fisik, segala macam. Itu bagus banget ya. Jadi itu saya Mbak Tina ya, saya kan sekarang nih udah usianya nih 33 tahun. Nggak kelihatan ya, kayak masih 20 ya. Udah kayak 40 ya soalnya ya. Jadi ada satu hal yang paling saya sesalin ya. Karena nggak saya lakukan lebih awal, yaitu adalah saya nyesal kenapa dari dulu itu saya nggak olahraga kekuatan, latihan fisik ya. Jadi saya rutin olahraga, cuman olahraganya itu adalah lari gitu ya. Saya ngerasa oh lari sehat-sehat aja nih, kan saya udah olahraga, ngapain sih nge-gym kayak gitu, ngangkat beban. Sampai suatu hari ketika saya udah usia 29 atau 30 tahun, saya periksa ke dokter gizi, dokter Dina yang pernah sering di TVRI juga ya. Benar. Diperiksa dokter Dina, saya ngerasa sehat-sehat aja karena udah rutin olahraga, lari seminggu 2-3 kali. Dicek, rupanya saya ketemu komposisi tubuh saya, lemak tubuh saya itu kebanyakan, otot saya itu kecil. Baik. Tangan sampai kaki kecil semua. Dibilang dokter Dina gizi, kamu kalau kayak gini terus, ini beresiko loh, kamu nanti tua malah mudah patah tulang, nggak sehat segala macam. Kamu olahraganya apa? Lari dok. Cuman lari aja? Iya. Kamu harus latihan kekuatan. Akhirnya dari situ saya udah fokus coba latihan kekuatannya seminggu sekali. Minimal banget sekali. Biasanya sih 2 kali. Ini sebelum saya kesini tadi saya nge-gym dulu. Pantesan bugar ya. Iya. Auranya
semuanya beda Ya, memang. karena untuk ngejaga banget nih masa otot ini tadi, saya nge-gym bukan untuk yang bikin otot besar segala macam. Ya, Untuk bulking segala macam enggak, enggak ya. saya untuk menjaga kebugaran aja karena saya nggak mau juga kalau tua nanti malah mudah patah tulang. Dan biasanya kalau laki-laki udah sehat, dia pasti juga akan mengajak pasangannya juga gitu ya. Betul, Jadi betul, saya nge-gym, istri saya ajak juga tuh untuk dia mau nge-gym Oke. juga, untuk mau olahraga. Jadi harapannya juga semua untuk sehat dan kita bisa bugar sampai lanjut usia. So Gitu. sweet sekali. Oke, sebelum kita lanjut lagi membahas masalah kesehatan reproduksi dan vitalitas pria ini ya dok ya. Kita akan bahas ini lagi pemirsa, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema kita hari ini mengenai memahami reproduksi dan vitalitas pria. Bersama Dr. Jeffrey pastinya. Siap. Tadi sudah membahas ya dok ya, Iya. mengenai bagan-bagan atau bagan, ya ampun kayak struktural banget gitu ya, yang terdiri dari tadi buah zakar, penis, dan juga tadi ada prostatnya juga. Iya. Terus bagaimana tadi perbedaan antara sperma dan juga air mani. Ternyata beda ya dok ya. Betul. Selama ini mikirnya kalau udah ejakulasi ya udah ini air mani atau sperma nih sama aja gitu, ternyata beda. Beda, betul. Nah sekarang tadi dokter jelasin bahwa salah satu untuk menjaga kebugaran kan salah satunya dengan olahraga Betul. gitu ya dok ya. Nah untuk kualitas sperma sendiri, lifestyle atau gaya hidup itu juga berpengaruh tidak dok? Jadi pola hidup itu juga mempengaruhi ya. Kalau laki-laki semakin pola hidupnya itu jelek, itu akan mengakibatkan spermanya akan rentan bermasalah. Nanti munculnya terus dia akan keluhannya kok sulit punya anak. Nah itu udah harus warning. Hati-hati ya, pengalaman saya di Kalimantan Selatan tuh ada beberapa profesi yang berisiko terjadinya gangguan sperma. Tahu nggak Mbak Tina ya? Apa saja? Yang jelas itu bukan ya? presenter, bukan ya. Aman ya, Di aman sini ya. mungkin hati-hati ada juga loh di tempat ini ya. Oh, Yang satu ya, profesinya itu adalah orang-orang yang bekerja di batubara, tambang. Ya, di tambang batubara terutama yang di lapangan. Kenapa? Karena kadang ya mereka itu kan terpapar dengan bahan kimia, debu. Dan saya tuh banyak pasien yang orang-orang di batubara tuh mereka cerita, "Dok, saya kerjanya shift 12 jam dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam." Saya tanya, "Pakai masker nggak, Pak?" "Dok, kalau pakai masker pengap, apalagi kalau yang tebel gitu." Saya biasanya sih nggak pakai masker. Dia kerja shift udah berapa minggu selalu di sana. Itu kan paparannya akan numpuk. Masalahnya bahan kimia yang numpuk di tubuh kita itu akan mengakibatkan berdampak buruk ke kualitas sperma juga. Betul. Makanya saran saya tuh hati-hati kalau orang-orang yang kerja di batubara. Ekstra jaga banget kalau bisa pakai masker dan juga cuci tangan setiap sebelum makan. Karena kadang masuknya bahan kimia itu dari hidung atau dari mulut ya. Itu yang pertama beresiko ya orang-orang yang bekerja di batubara. Yang kedua itu adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan yang radiasi tinggi. Nah, ini kan ada tower juga ya. Jadi gini ya, saya ada pasien juga yang dia kerja misalnya dia di bidang radiologi kena paparan sinar-sinar X ya. Bahkan ada juga yang dia di tower ya. Dia bilang ini radiasinya tinggi banget tuh. Kadang saya sering ngerasa pusing juga ketika di sana ya. Nah, radiasi tinggi itu juga nggak bagus untuk kesuburan pria gitu ya. Baik. Makanya kalau kita perhatikan di rumah sakit kalau orang-orang yang kerja dia kena sinar ronsen segala macam dia ada pakaian khusus tuh kayak besi gitu. Itu yang betul ya. Cuman kadang ada orang yang mungkin dia enggan pakai itu karena berat segala macam ya risikonya nanti ke tubuhnya radiasi itu. Kalau di konteks saya banyak yang akhirnya jadi mengakibatkan sulit punya anak. Nah, dua itu harus berhati-hati selain juga dari pola makan dan pola istirahat tidur juga diperhatikan. Oke, jadi kalau Gitu. sering begadang, minum minuman beralkohol, Iya, itu juga berarti betul. pengaruh juga ya dok ya? Kalau di Kalimantan Selatan mungkin bukan minum alkohol ya, tapi terlalu tinggi gula. Oh iya Gitu, benar, ya. benar. Jadi, Santan pengaruh nggak sih? Nah, gini yang paling jelek untuk sperma itu prinsipnya adalah yang terlalu tinggi gula sama yang terlalu tinggi kolesterol. Itu nggak bagus ya. baik. Cuman problem saya lihat di Banjarmasin Kalimantan Selatan itu banyak yang banget tinggi gula ya. Contohnya minuman kemasan, kemudian kita minum es teh pasti udah es teh manis Betul. gitu ya. Tambah lagi dari makanan, kita kan biasa makan nasi jubung ya, porsi kuli. Nah, itu kan gula tinggi segala macam gitu ya. Betul. Itu nggak bagus juga untuk fungsi kesuburan segala macam. Banyak pasien saya yang dia ketika karena gulanya tinggi ini akhirnya timbul keluhan saat berhubungan seksual. Keluhannya itu cukup unik karena dia sangat berbeda, yaitu adalah dia keluhannya ejakulasinya kering. Krim? Kering. Oh, Bukan kering. Ah, ejakulasi kering, itu gimana sih dok? Jadi prianya saat berhubungan seksual dia ngerasain tuh puas orgasme. Cuman dia bingung saat puas orgasme kok tidak ada yang keluar sama sekali. Oh. Jadi ternyata gula yang tinggi itu merusak saraf fungsi dari ejakulasinya. Akhirnya air maninya nggak bisa keluar ke penis ya, di dalam tubuhnya aja. Nah itu akhirnya juga timbul keluhan.
Makanya harus hati-hati banget dengan gula tinggi ini, jangan disepelekan, seperti itu. Jadi dikurang-kurangin lah ya minum gula dari sekarang ya. Iya. Atau mungkin misalkan porsi nasinya dikurangin, Betul, kita lebih banyak sayur, terus Setuju. juga olahraganya juga diperbanyak. Betul. Nah itu mungkin bisa salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sperma tadi juga. Nah ini kalau masalah vitalitas nih ya dok ya, berbicara masalah vitalitas, kadang nggak hanya si cowoknya, kadang si cewek ini juga kadang enggan dan males. Itu biasanya kenapa tuh dok? Penurunan libido atau seperti apa biasanya? Jadi masalah gairah dalam hubungan seksual itu juga bisa pada laki-laki dan juga pada perempuan ya. Yang pertama harus kita pahami ya, untuk masalah gairah seksual itu sangat normal kalau kita laki-laki dan perempuan tuh punya preferensi masing-masing ya. Betul. Mbak Tina pernah nggak ngedengar tuh di internet, katanya ada yang bilang kalau hubungan seksual tuh usia 20 tahun 3 kali seminggu, 30 tahun 2 kali seminggu, nanti makin tua sekali seminggu. Betul. Ya. 50 ke atas beda lagi gitu kan. Itu hal yang keliru saya bilang ya. Kenapa keliru? Saya pernah Mbak Tina ya, ada datang pasien ya, dia usianya tuh 50 tahun ya. Dia nanya ke saya, dok saya ini baru nikah lagi, istri saya muda gitu ya. Saya pengen berhubungan seksual tiap hari dok. Ya. Nah, masalahnya ini normal nggak ya dok ya? Soalnya katanya di internet kalau 50 tahun usia saya tuh harusnya 1 kali seminggu. Saya pengen tiap hari. Saya tanya kayak gini, Bapak usia 50 tahun, kalau berhubungan seksual tiap hari enak aja nggak? Enak dok, orang istri saya masih muda, dia juga lagi cantik-cantiknya. Istri Bapak nyaman nggak tiap hari? Nggak ada masalah dok, dia juga suka aja. Normal saya bilang, gaskan tiap hari. Gaskan. Iya, ya selama dia nyaman, suami dan istri boleh. Tapi jangan salah, ada juga ya laki-laki perempuan pasien saya yang dia tuh pekerja. Dua-duanya pekerja, Senin sampai Sabtu kerja bahkan banyak lembur. Akhirnya dia kadang badannya capek banget pulang ya. Dia nggak ada waktu untuk berhubungan seksual sehingga dia nyamannya untuk berhubungan 1 kali seminggu. Apakah itu normal? Normal. Silakan aja. Kecuali dia sedang lagi pengen punya anak. Kalau lagi pengen punya anak itu nggak bisa ditawar, idealnya minimal banget seminggu 2-3 kali. Oke, Gitu. tapi terlalu sering juga jangan ya kalau misalnya mau punya Saya anak. sih gak rekomendasikan. Biasanya paling bagus tuh dia 2 hari sekali, seling 1 hari itu paling bagus banget tuh untuk berhubungan seksual kalau untuk program hamil ya. Nah tadi makanya kalau berhubungan seksual itu harus dipahami. Yang sering jadi kendala itu adalah kadang ya, yang paling sering saya temui itu laki-lakinya pengennya seminggu 4-5 kali, perempuannya pengennya seminggu sekali. Iya. Kok kenapa ngegas banget ya? Kenapa ngegas banget ya? Jadi gini ya, itu merupakan tanyakan dulu apakah itu bro ada keluhan atau enggak. Kalau emang dia pengennya seminggu 1-2 kali ya itu hal yang normal, nggak ada masalah. Cuman hati-hati kalau dulu dia ngerasa bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali, sekarang kok malah semakin jarang. Dia jadi 2 minggu cuman pengen sekali. Atau bahkan misalnya dia penurunan gairahnya disebabkan ada faktor-faktor tertentu seperti saat berhubungan seksual malah nyeri, nggak enak. Nah itu udah menunjukkan ada masalah. Artinya dia gairahnya menurun karena ada problema di tubuhnya. Betul. Nah itu sebaiknya harus diperbaiki. Mungkin faktor stresnya kah atau mungkin ada ketidaknyamanan saat berhubungan seksual. Itu kita harus waspada. Tapi kalau masih dia, ya aku cuma karena memang pengennya seminggu sekali 2 kali, ya udah gak ada masalah. Biasanya saya sarankan untuk laki-lakinya yang kompromi. Ya. Laki-lakinya yang dari awalnya pengen seminggu 5 kali karena istrinya cuma bisa seminggu 2 kali, gimana cari jalan tengah seminggu 3 kali. Kalau laki-lakinya masih pengen ngebet banget ya, apalagi misalnya kadang perempuannya lagi sibuk segala macam, kadang saya anjurkan udah kamu masturbasi sendiri aja dulu untuk dia menyalurkan gairahnya. Gitu sih. Oke, jadi ambil jalan tengah ya dok ya. Betul, intinya harus kompromi. egois. Betul, setuju, nggak boleh laki-laki itu bilang, ya aku laki-laki harus dilayani, udah capek. Itu menurut saya agak keliru ya. Kita harus paham, karena kalau hubungan seksual nggak nyaman, ya buat apa, kasihan. Iya benar, ntar nggak dapet klimaks yang diinginkan Betul. nanti ya. Oke. Ini ngomong-ngomong di atas meja kita ini ada 2 alat peraga. Ya. Boleh diperagain nggak dok? Ini apa sih sebenarnya Oh, ya. gitu. Dari Kalau tadi yang- saya lihat-lihat kok kayak penasaran banget gitu ya. Ini alat favoritnya ibu-ibu nih. Buat makan maksudnya ya, untuk Iya, di dapur. Kan benar. terong goreng segala macam gitu ya. Ini biasanya saya gunain untuk memperagakan pengganti penis biasanya ya. Jadi untuk menunjukkan aja untuk fungsi penis ya. Nah kalau kita lihat ya, ini terong ini agak berurat-urat gitu ya. Nah banyak orang bingung juga ya. Mbak Tina pernah nggak ngeliat penis itu berurat? Benar. Ya. Menurut Mbak Tina itu normal apa enggak? Wes, Normal berurat. kan? Normal, Oh, betul iya. ya. Jadi laki-laki ketika dia mengalami ereksi, penisnya itu pasti akan ada kayak urat-uratnya tersebut ya di daerah penis. Itu merupakan hal yang normal. Tapi hati-hati loh, ada juga urat yang tidak normal. Oh. Gini ya, ini penis ya. Di bawahnya penis itu kan pasti ada yang namanya biji buah zakar ya. Nah kalau misalnya di daerah bijinya ini, di atasnya ini ada kayak urat-urat gitu, kayak cacing gitu. Nah itu tanda masalah. Kelainan Oke. ya. Jadi Pulang ada yang- langsung cek ya. Betul. Ini cek loh. Ini penis, ini biji. Di atasnya biji pegang deh.
Kalau kayak ada kabel cacing kayak gitu, membesar beda antara kiri dan kanan, itu kecurigaan ada penyakit yang disebut dengan varises buah zakar atau varikokel nama penyakitnya. Nah itu kadang sering timbul juga keluhannya itu nyeri di buah zakar, rasa nggak nyaman, bahkan itu bisa mengganggu sperma. Harus waspada gitu ya. Nah itu yang pada urat buah zakar. Nah ini yang alat kedua nih, ini kira-kira apa nih Mbak Tina? Ada tahu nggak nih? Tasbih ya? Bukan ya. Ini juga bukan kalung ya Mbak Tina ya, jangan dipakai ya. Jadi ini alat namanya adalah orchidometer. Dia itu fungsinya adalah untuk mengukur buah zakar pria. Oh Gitu. ini ukurannya. Iya betul ya. Menurut Mbak Tina nih yang perempuan, berapa ukuran buah zakar pria yang normal nih? Ini ada angkanya nih, ini kita challenge dulu. Ya ampun, aku lupa lagi dong. Yang ini bukan sih, yang Yang mana ini nih? bukan sih. Ada angkanya nih. Ya. 25 ya? 25 ya. 25 Oke. ya. Jadi kalau Aman gak sih 25? 25 ini seperti ini ya. Jadi apakah 25 ini normal? Jawabannya normal untuk standar barat. Aduh ya ampun. Karena saya cuma lihatnya satu doang. Iya. Enggak, karena memang gini, laki-laki itu kan dia ketutupan kantung buah zakar segala Iya, macam. benar, Gitu ya. benar. Pengalaman saya orang Indonesia normalnya itu dia di atas 12 ya. Oh, di atas 12 Nah 12 ya. mungkin kayak ruas jempol kayak gini ya. Di atas 12 ada yang 15, ada yang 20, ada 25. Kalau orang barat tuh kadang besar tuh. Ada yang sampai 20, 25. Saya pernah meriksa yang ada orang dari India, Arab, dia memang lebih besar ukuran buah zakar. Cuman orang Indonesia rata-rata 12 ke atas. 12, 15, 20 gitu ya. Paling banyak sih 12-an gini. Banjarmasin di mana biasanya? Sama sekisaran 12. iya. 12 sampai 10 ini. Ini yang normal. Hati-hati kalau ukurannya ini mulai mengecil ya. Kalau mengecil itu menunjukkan ada permasalahan ya. Apalagi dia udah dewasa, itu bisa mungkin ada masalah di sperma atau hormonnya ya. Jadi yang kecil seperti apa? Nah, contohnya nih misalnya yang ukurannya dia cuma 5 ya. 5 tuh kayak kelingking seperti ini ya pemirsa sekalian ya. Nah, kalau kelingking seperti ini kecil, apalagi dia udah usianya udah menginjakkan 20, 30 tahun, itu ekstra waspada, harus diperiksa karena besar kemungkinan ada permasalahan ya. Makanya laki-laki itu penting untuk memeriksa bijinya sendiri. Betul. Kalau anak-anak normal Mbak Tina. Jadi kalau anaknya Mbak Tina kan usia 10 tahun, dicek mungkin dia akan masih Kecil. kisaran 2. Betul, Itu merupakan hal kecil yang normal. Tapi jangan salah loh, tanda pasti laki-laki sudah menginjakkan usia pubertas itu adalah buah zakarnya membesar gitu ya. Jadi nanti kalau Mbak Tina ngecek nih awalnya 2, tiba-tiba dia ngerasa kok kayak agak besar gini 4, itu dia udah mulai puber. Saya curiga sih kalau udah dia ada suara berubah segala macam itu udah pasti akan membesar. Itu fenomena yang normal. Tapi jangan lupa untuk terus diikuti perkembangan dari ukuran buah zakar, panjang penisnya seperti apa gitu ya. Jadi harus hati-hati banget. Idealnya banget sih saran saya di 12 ml ya. ini. Berarti 25 itu salah ya. Itu Iya. karena ketutupan. Iya. Oke. Tapi saya emang banyak orang nggak pernah ngecek buah zakar sih. Iya benar. Kadang si punyanya diri sendiri juga nggak ngecek kan. Iya. Apalagi sayanya ya. Oke itu tadi mengenai penjelasan dari alat peraga. Tentunya masih banyak lagi yang akan kita bahas ya dok ya. Iya. Dan setelah ini kita akan membahas mengenai mitos dan fakta seputar alat reproduksi pria. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat. Karena sehat itu indah dan menyenangkan. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema kita hari ini tentunya mengenai memahami reproduksi dan vitalitas pria. Tadi sudah dijelaskan sama dokter mengenai organ dari vitalnya pria juga ya dok ya. Betul. Ini sudah ada contoh-contohnya sampai ke ukuran-ukurannya juga sudah dijelaskan sama dokter. Nah sekarang ini mengenai gairah seksual lagi nih dok ya, kembali nih. Kayaknya itu banget ya saya bahas hari ini ya pemirsa. Nah tadi kan dijelaskan bahwa dalam suatu hubungan itu kita harus win-win solution. Betul. Artinya harus sama-sama senang, tidak egois, tidak memaksakan Betul. kehendak satu sama lain. Nah, semisal ada lagi yang mengatakan bahwa kan biasanya orang mikirnya kalau lama keluar itu artinya totalitas banget nih, vitalitasnya bagus Ya. kayak gitu kan. Padahal sebenarnya si ceweknya nggak ngerasa nyaman dengan hal tersebut. Nah menurut dokter sendiri bisa nggak vitalitas pria itu diukur dari ketahanan atau lamanya durasi dari berhubungannya? Jadi yang paling penting itu bukan masalah durasinya ya. Yang pertama itu adalah tingkat kekerasannya. Oh gitu, iya, ya. kekerasan ya. Kekerasannya ya. Jadi normalnya ya kalau kita berbicara ya keras penis tuh kayak kita megang terong gitu ya. Nah, jadi keras gitu ya. Atau orang Banjar bilang tuh kayak ulin tarandam. Iya benar.
Ya itu ya yang sehat gitu ya. Hati-hati kalau misalnya kok kekerasan penis ini mulai turun gitu ya. Yang awalnya dia kayak terong, timun kok udah mulai kayak tahu, kayak daging pisang, itu udah merupakan permasalahan. Nah itu jangan disepelekan karena biasanya ada penyebab yang serius di tubuhnya ya. Nah kalau kita berbicara tentang durasi, ada banyak kesalahpahaman pria ya tentang masalah ejakulasi. Sekarang saya mau tanya ya, ini mungkin gak apa-apa nih ke Mbak Tina aja saya tanya. Kira-kira berapa durasi ejakulasi pria yang normal Mbak Tina? Berapa 5 menit? 5 menit, oke ya. Jadi ya jawabannya durasi ejakulasi yang normal, itu yang Mbak Tina sebut 5 menit itu adalah durasi rata-rata normal. Oh. Jadi memang rata-rata ya pria itu durasinya 5 menit. Ya. Yang kita sebut dengan ejakulasi dini itu adalah apabila dia saat penis masuk ke kelamin istri atau vagina digesek-gesekan terjadi ejakulasi kurang dari 1 menit, itu sudah masuk ke kriteria yang disebut dengan ejakulasi dini. Ya. Nah masalahnya kadang pria tuh banyak yang dia pengen berekspektasi lebih. Aku pengen supaya ejakulasinya lama nih, bisa sampai 20 menit, 30 menit. Itu merupakan hal yang keliru. Karena tadi normalnya rata-rata udah 5 menit. Kalian bisa 10 menit nggak ada masalah. Nah akhirnya karena pengen lama-lama, mereka menggunakan tuh berbagai macam alat. Salah satunya yang paling populer tuh adalah penggunaan tisu. Ya. Nah tisu itu dia bikin kebas masalahnya di penis. Betul lebih lama, cuman belum tentu itu artinya dia akan menyebabkan kenyamanan pada pasangan. Ya. Benar. Karena prinsipnya kita harus paham juga kalau kita malah semakin lama, apalagi 20 menit, 30 menit gesek-gesek di kelamin istri, kadang malah wanitanya jadi terlalu nyeri karena udah lubrikasi atau pembasahannya udah mulai kurang. Nah itu jadi timbul permasalahan. Gitu sih. Sebetulnya kalau kita durasi ejakulasi 5 menit aja, asal kita bisa memahami kebutuhan pasangan, tahu bagaimana teknik-teknik memuaskan pasangan, itu sudah sangat cukup kok 5 menit untuk bisa bikin pasangan jadi sampai orgasme. Banget 5 menit juga lama kok. Iya betul. Kesalahpahaman itu juga kadang kita ngeliat, oh aku pengen 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit. Ya padahal nggak perlu yang selama itu juga. Oke, baik. Jadi jangan fokus ke durasi ya. Betul. Nah selanjutnya kita akan masuk ke mitos dan fakta. Mungkin Dr. Jeffrey udah biasa juga ya bahas Iya. ini ya. Nah nanti akan ada satu buah statement, silahkan Dr. Jeffrey jawab ini merupakan mitos atau fakta. Dan langsung saja kita masuk ke mitos fakta yang pertama. Produksi dan kualitas sperma secara bertahap menurun seiring bertambahnya usia. Ya, ini merupakan fakta ya. Fakta ya. Jadi memang kualitas dan produksi sperma itu akan menurun seiring bertambahnya usia. Kenapa? Gini, buah zakar pria tuh kalau kita semakin tua memang akan mengecil secara alami. Mengecilnya pelan-pelan akhirnya kualitas spermanya menurun. Tetapi masih ada yang diproduksi. Makanya ya pria mau kakek-kakek dia masih bisa menghamili. Betul. Ya kan sering tuh ya ada kakek-kakek 70 tahun dia nikah masih bisa punya anak. Karena tadi sperma masih diproduksi, cuman dia hanya menurun saja kualitasnya. Oke, Gitu. jadi fakta tadi ya. Fakta, betul. Baik, selanjutnya kita beralih ke mitos fakta yang kedua. Ejakulasi terlalu sering bisa menghabiskan persediaan sperma. Nah, Oke, ini mitos atau ya. fakta? Jadi berbeda antara perempuan ya. Kalau perempuan kan dia terlahir dengan jumlah sel telur di tubuhnya dan itu bisa habis ya. Laki-laki dia spermanya unlimited ya. Mau kita setiap hari berhubungan seksual segala macam, tubuhnya masih akan tetap bisa memproduksi sperma. Asalkan dia sehat, gak ada masalah ya. Jadi gak betul kalau misalnya kita sering ejakulasi nanti spermanya habis. Itu merupakan hal yang keliru. Nggak habis-habis berarti ya, Betul, Dok ya? gak habis-habis bahkan sampai usia tua pun masih ada terus spermanya. Oke. Gitu. Tapi untuk ukuran panjang dan tingkat kekerasannya pasti menurun. Nah itu hati-hati kalau menurun itu biasanya ada permasalahan di tubuhnya ya. Jadi ternyata di sehatnya kekerasan yang optimal tadi seperti kita megang terong atau timun gitu. Kalau ukuran penis biasanya akan stabil. Tapi biasanya saya pernah nemuin ada pasien-pasien ya yang lansia karena dia udah mengidap impoten lama, penisnya itu jadi menyusut karena rusak jaringan-jaringan penisnya jadi ketarik. Nah itu nggak boleh kita biarkan sih, itu tanda bahaya sebetulnya. Oke, baik. Dan kita beralih ke mitos fakta yang ketiga. Masturbasi menyebabkan kemandulan atau impotensi. Ini mitos atau fakta? Kalau yang pertama masturbasi menyebabkan kemandulan jawabannya mitos. Mitos. Tapi masturbasi menyebabkan impotensi itu juga mitos tapi bisa jadi fakta. Ya. Baik. Ini secara tidak langsung, saya pernah ada kasus Mbak Tina ya. Ada pasien dia datang baru menikah gitu ya. Usianya masih muda 20 tahunan, gak ada masalah di tubuhnya sehat ya. Dia cerita kalau dia itu udah terbiasaan masturbasi dengan genre pornografi yang semakin aneh-aneh. Sekarang ini kan pornografi udah makin macam-macam di era internet ini ya. Betul. Nah karena terbiasa mengkonsumsi pornografi yang semakin aneh, alhasil dia cuma bisa terangsang ketika menyaksikan pornografi sambil masturbasi. Sementara saat berhubungan dengan pasangannya, dia ngerasa kalau nggak tertarik dengan pasangannya. Akhirnya apa? Dia mengidap gangguan ereksi setiap berhubungan seksual dengan pasangan. Nah ada kondisi-kondisi tersebut, makanya saran saya ya untuk laki-laki juga harus hati-hati tuh.
terutama dengan sekarang ini kemajuan internet itu adalah adiksi pornografi. Kasusnya itu banyak banget, cuman kadang kita mungkin malu. Nah, adiksi pornografi yang berlebihan bukan hanya bisa mengganggu tadi ke ekspektasi berhubungan seksual dengan pasangan, tapi juga untuk fungsi otak kita. Gitu. Oke, jadi banyak misalnya mudaratnya nanti ke depannya ya dok ya. Betul. Oke, baik. Kita beralih ke mitos fakta yang keempat. Mengkonsumsi suplemen penambah vitalitas selalu aman untuk kesehatan. Nah, ini mitos Oke. atau fakta? Ini saya jawab mitos ya. Oh, berarti jangan ya, jangan terlalu sering ya. Gini, bukan masalahnya gini ya. Suplemen bagus ya, nggak ada masalah. Saya juga rutin konsumsi suplemen. Tapi masalahnya adalah banyak suplemen-suplemen yang ilegal, yang nggak ada BPOM-nya segala macam ya, dijual bebas. Ngakunya suplemen, paling sering itu kayak jamu kuat, Iya. kopi-kopi kejantanan gitu ya. Kan banyak orang anggap, dok saya konsumsi kopi, saya konsumsi permen kuat nih. Ini katanya dia cuma herbal aja, suplemen. Aman dong? Nah belum tentu. Jadi kalau kita buka ya berita, kalian searching aja di BPOM. BPOM obat kuat. Itu selalu muncul tiap tahunnya itu adalah BPOM menemukan ada berbagai produk-produk suplemen kesehatan pria yang ternyata ada campuran bahan kimianya. Seringkali campuran bahan kimianya ini dosisnya terlalu tinggi atau bahkan ada campuran-campuran zat-zat lain yang bisa menimbulkan bahaya bagi tubuh. Makanya saya nggak pernah berani bilang suplemen itu pasti aman dikonsumsi. Hati-hati, dicek and recheck dulu udah ada izin edar BPOM-nya atau belum gitu ya. Kalau kita beli sembarangan segala macam itu besar kemungkinan ada campuran bahan kimia. Gampangnya gini deh, kalau konsumsi suplemen kita minum langsung ereksi keras, besar kemungkinan itu ada campuran bahan kimianya. Oke. Ya, jadi suplemen itu dia hanya menunjang saja, nggak bikin yang keras ereksi langsung instan tuh nggak mungkin. Kalau ada ereksi keras tuh pasti ada campuran bahan kimia. Oke, jadi Bahaya. kalau misalnya sudah ada, maksudnya kayak dampaknya atau efeknya itu langsung gitu ya dok ya, instan tuh berarti Itu ada. pasti ada gitu ya. Bahkan saya ada pasien dia konsumsi suplemen ya, kopi itu dia katanya kerasa keras itu sampai 2 hari. Hah? Iya serius ya. Itu saya berani jamin itu pasti obat kimia, nggak mungkin cuma suplemen aja gitu. Udah pasti ada unsur kimianya gitu ya dok ya. Baik, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Semua masalah reproduksi dan kesuburan dapat disembuhkan. Oke, ini saya berani jawab. Saya nggak berani, maksudnya saya berani bilang gimana ya, agak dilema ya. Mitos aja deh. Mitos, Kenapa? ya. Karena yang namanya penyakit itu ada kondisi yang berat, berat sekali ya. Sebagai contoh ya, ada yang namanya itu kelainan genetik. Ya, kalau kelainan genetik itu sulit sekali untuk menyembuhkannya gitu ya, untuk memproduksi spermanya ulang itu cukup sulit. Tapi kalau masih gangguannya yang ringan, sedang, itu angka kesembuhannya cukup baik gitu ya. Tapi saya nggak berani bilang semua pasien pasti bisa sembuh, nggak berani bilang karena respon tiap orang beda-beda. Contoh simpelnya deh ya, ada pasien yang kerusakan sperma, saya terapi. Tapi kalau dia nggak jaga pola hidupnya, dia masih ngerokok, badannya gemuk, malas-malesan, tidurnya kurang, begadang. Nah itu pasti akan penyembuhannya nggak akan maksimal. Ya. Saya pernah bandingkan tuh antara pasien yang spermanya jelek, tapi dia masih tetap pola hidupnya jelek, sama yang dia memperbaiki pola hidup. Ternyata yang memperbaiki pola hidup tuh dia lebih bagus untuk respon kesembuhannya. Paling gampang tuh berhenti merokok selama 3 bulan, itu spermanya jadi jauh lebih bagus banget. Kualitasnya jadi lebih bagus Iya, ya dok ya. betul ya. Makanya kesembuhan itu saya nggak pernah berani jamin 100% pasti sembuh, nggak berani jamin. Tergantung juga bagaimana kondisi tubuh, seberapa serius penyakitnya dan seberapa besar usaha dari pria tersebut untuk memperbaiki pola hidupnya. Kalau kalian nggak memperbaiki pola hidup ya sulit untuk sembuh. Betul. Gitu. Intinya ada syarat dan ketentuan yang Betul. berlaku ya untuk kesembuhan itu ya dok ya. Baik, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Ukuran Mr. P tidak mempengaruhi kepuasan pasangan, jumlah sperma dan kesuburan pria. Ini mitos atau fakta? Oke. Ukuran ya, fokus ke ukuran ya. Gini, ini soalnya agak dilema juga. Saya jawab mitos saja. Mitos ya. Jadi ukuran penis tidak mempengaruhi ke kepuasan pasangan Kepuasan segala macam ya. Asalkan ukurannya normal ya. Pertanyaannya berapa ukuran penis yang normal Mbak Tina? Berapa dok? Kira-kira berapa Mbak Tina? Saya tanya balik loh. Kira-kira. Kayak gitu ya, kayak terong ya. Berapa senti? Senti kita satuannya sentimeter deh. Ya ampun 24 ya. Bukan 20 cm. 20 cm ya. Jadi jawabannya ya, kalau ukuran panjang penis yang normal ya, itu saya biasanya ngukurnya itu diregangkan ya. Jadi gini, Diregangkan. penis saya pegang lehernya, saya regangkan semaksimal mungkin, saya hitung dari kepala penis sampai ke akar tubuhnya ya.
Normalnya itu adalah kisaran antara 10 sampai 11 cm. Ya ampun, kepanjangan. Itu rata-rata ya. Kalau yang kecil itu kalau dia di bawah 7,5 cm. Itu udah kelainan penis kecil dan biasanya perlu untuk mendapatkan terapi ya. Kalau dalam keadaan ereksi rata-rata orang Indonesia tuh dia panjangnya mungkin kisaran antara 12 cm-an lah. Itu paling panjang ya? Ya 12 sampai 13 cm 12, 13. gitu ya. Itu merupakan ukuran yang normal. Nah kalau udah normal nggak perlu kita minder harus lebih panjang segala macam, udah sangat cukup untuk memuaskan pasangan. Hati-hati tapi kalau yang penisnya kecil banget. Saya pernah ada nemuin pasien usia 30 tahun panjang penisnya cuman 4 cm. Ya ampun, 4 cm kayak gini ya? Iya, maksudnya kecil banget gitu ya, kecil banget. Mungkin nggak sampai ya itu kayak 1 ruas atau 2 ruas kelingking gini ya. Jadi betul-betul kecil. Nah udah pasti itu akan menimbulkan kendala. Mau masuk pun juga sulit. Iya, Gitu. benar. Ya itu saya cek rupanya ada gangguan masalah hormon di tubuhnya. Nah itu akhirnya perlu untuk diterapi. Nah kalau terlalu kecil banget ya betul aja pasti akan menimbulkan kendala. Bahkan kesuburannya pun juga akan sulit juga. Gitu. Ukuran ini panjang apa diameter sih dok sebenarnya? Dua-duanya. Oh, Jadi yang pertama diukur biasanya tuh panjang dulu ya. Yang kedua tuh diameter. Kalau diameter saya biasanya pakai kayak meteran, kayak ukur baju. Saya hitungnya tuh di tengah, di batangnya itu saya lingkarkan gini ya. Rata-rata lingkar penis ya, kayak ngukurnya dalam keadaan lemas. Karena nggak mungkin dalam keadaan ereksi dong. Ya, Iya, khusus pasien benar-benar. saya suruh ereksi. Kalau orang Indonesia, pengalaman saya meriksa ya, lingkar penis rata-rata pria itu adalah kisaran antara 8 sampai 9 cm. 8 sampai 9 ya. Betul ya. Nah ternyata ya kalau penelitian menunjukkan yang berkorelasi dengan kepuasan ternyata bukan panjang tetapi adalah lingkar penis. Oh. Kenapa? Karena lingkar penis itu yang akan dia bergesekan-gesekan gitu. Sementara kalau panjang itu tidak selalu berkorelasi dengan kepuasan. Karena yang namanya kelamin istri, vagina, dia itu yang sensitif tuh hanya di sepertiga luarnya aja. Itu yang merupakan banyak saraf-sarafnya. Bahkan lokasi G-spot yang merupakan titik kepuasan wanita pun letaknya juga di sepertiga luarnya. Makanya nggak perlu yang penis yang terlalu panjang banget sebetulnya. Oke, Gitu. jadi fokus ke lingkarannya ya. Betul. Oke baik, kita beralih ke mitos fakta yang selanjutnya. Mandi air hangat atau sauna bisa menjadi alat kontrasepsi alami. Oke, ini menarik nih ya. Sebetulnya ada kaitannya, tapi saya jawab mungkin mitos. Mitos ya. Ya, karena pertama gini, buah zakar kita itu perlu suhu yang dingin, gitu ya. Betul, kalau kebiasaan mandi air panas atau sauna itu akan membuat kualitas sperma jadi jelek. Tapi bukan berarti bisa menjadi sebagai kontrasepsi alami. Nanti pemirsa, saya dok sauna kok masih hamil sih saya kan bahaya gitu ya. Itu jelek untuk sperma tapi bukan berarti malah bisa jadi hilang sama sekali ya. Nah biasanya ya banyak pria-pria kadang punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang bikin buah zakarnya panas alhasil kesuburannya jelek. Di Indonesia entah kenapa ya di Banjarmasin juga sering saya temuin pria-pria tuh kalau pakai celana tuh 3 lapis. Iya benar-benar banget. Entah kenapa ya jadi celana dalam, boxer, celana lagi, celana jeans ya itu nggak bagus untuk kesuburan karena semakin tebal itu akan jelek untuk fungsi kesuburannya. Saran saya 2 lapis aja, jangan yang terlalu tebal banget itu nggak bagus gitu ya. Yang kedua kadang banyak pria tuh suka mangku laptop. Mangku? Laptop. Itu kayak Ya. gimana ya? Nah, jadi laptop ini ditaruh di sini ya. Oh. Nah laptop itu kan bawahnya panas, Iya, kena ke buah benar-benar. zakar itu juga nggak baik untuk fungsi Berpengaruh dari juga. spermanya. Jadi yang panas-panas tuh dihindari, itu akan bikin jelek ke spermanya. Oke, nah itu tuh yang harus diperhatikan berarti ya dok ya. Dan itulah tadi pemirsa mengenai mitos dan fakta yang telah kita bahas mengenai memahami reproduksi dan juga vitalitas pria. Jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali lagi membahas tema kita hari ini. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema hari ini tentunya mengenai memahami reproduksi dan vitalitas pria. Tadi sudah kita bahas mengenai mitos dan faktanya. Ternyata banyak yang mitos ya dok ya. Iya. Jadi mohon yang mitosnya jangan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang fakta-faktanya aja yang kita ambil gitu. Nah tadi dokter sedikit menyinggung masalah pangku laptop ya dok ya. Ternyata radiasi atau paparan-paparan panas itu sangat berpengaruh Betul. terhadap tingkat kesehatan dari organ reproduksi pria itu sendiri. Sekarang untuk penggunaan celana, nah kan biasanya nggak cuma cewek ya, cowok-cowok suka yang pakai skinny jeans atau mungkin skinny pants gitu. Sebenarnya pengaruh juga nggak dok untuk kesehatan? Jadi prinsipnya semakin tebal dan semakin menempel, bikin bijinya semakin panas, itu semakin gak bagus untuk produksi spermanya. Apalagi kayak yang lagi sedang program hamil, punya anak atau belum nikah, saran saya sih dihindari gitu ya. Betul. Sama ada satu bahan ya, kain yang dia itu jelek untuk buah zakar. Apa itu? Jadi dulu tuh orang-orang zaman dulu ya mereka tuh mengembangkan metode kontrasepsi dengan menempel buah zakarnya dengan kain. Ya, jadi ternyata itu bisa mengakibatkan spermanya jadi rusak. Nama jenis kainnya itu adalah polyester.
Ya, Polyester. jadi Polyester gitu? polyester nama bahannya. Oh iya, iya, Nama iya. bahannya ya, nama bahannya ya. Jadi dicek tuh kainnya ya, kalau misalnya kalian lagi berusaha sedang punya anak segala macam, celana dalamnya itu bahannya apa tuh? Hati-hati, kalau polyester sebaiknya dihindari. Karena Dihindari. itu ada beberapa penelitian menunjukkan kalau menggunakan celana dalam tersebut nempel terus ke buah zakar, itu nggak bagus untuk ke spermanya. Oke. Gitu ya. Nah, sampai untuk kainnya aja diperhatikan Betul. gitu ya, Dok ya. Yang paling bagus tuh sebetulnya ya kalau orang Indonesia saran saya satu, mending dalamannya itu dia yang boxer, jadi yang longgar. Yang kedua itu adalah bahkan kalau di rumah pakai sarung tuh bagus. Iya, nggak usah pakai apa-apa ya. Iya, aduh. Biar bebas Iya, bergerak gitu bebas ya. kan. Karena tadi kalau kita pakai sarung tuh kan dingin gitu ya. Jadi itu lebih sehat justru sebetulnya kalau pakai sarung. Ya dibandingkan pakai celana yang terlalu ketat, itu nggak bagus. Nah, terus bener nggak kalau misalkan kita sering pakai celana dalam ketat itu katanya bisa mempengaruhi untuk ukuran Mr. V-nya sendiri? Enggak, itu mitos ya. Karena yang namanya pemanjangan penis dipengaruhi oleh faktor hormon tadi ya. Jadi kalau penggunaan celana dalam dia tidak akan menghambat sih secara ukuran penis. Dan untuk ukuran sendiri itu bisa dibentuk apa emang udah bawaan dari lahir sih, Dok? Jadi ukuran penis itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik atau Genetik keturunan ya. gitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua juga bisa hati-hati adanya penyakit-penyakit. Misalnya ya ini kan usia anaknya Mbak Tina kan di usia 10 tahun. Betul. Hati-hati ya, jangan sampai dia malah di fase emasnya ini dia malah obesitas atau gemuk sekali. Oh. Karena nih misalnya anaknya Mbak Tina usia 10 tahun nih dia gemuk, terus dia gemuknya parah banget sampai dia usia 18 tahun, itu berisiko dia mungkin pubertasnya tidak maksimal. Pengembangan buah zakarnya nggak maksimal, penisnya nggak maksimal. Akhirnya di penisnya jadi kecil, kesuburannya bermasalah. Jadi buat bapak-bapak ibu sekalian dia kalau punya anak hati-hati tuh, terutama menginjakkan usia pubertas, sebaiknya dikontrol berat badannya. Jangan malah terlalu gemuk. Kalau terlalu gemuk itu jelek nanti, malah bisa bikin penisnya jadi semakin kecil. Gitu. Oke, tapi kok terlalu kurus aman-aman aja. Nah, nggak hati-hati kalau malnutrisi. Nah, yang malnutrisi juga nggak boleh berarti yang ya. sedang lah. Jadi nutrisi juga diperlukan tubuh kita untuk pembentukan juga. Nah, untuk makanan-makanan yang bagus agar bisa meningkatkan vitalitas dan juga kesehatan reproduksi itu apa aja sih, Ya, Dok? Sebenarnya? jawabannya yang paling bagus itu adalah makanan yang daging segar ya. Daging segar. Daging segar protein itu seperti ikan ya. Contoh ikan yang paling bagus itu ada ikan peda, bandeng, tongkol, salmon, tuna ya. Itu bagus, ikan laut ya. Jim, semuanya nggak ada yang disukain sama yang di rumah ya. Aduh, ikan patin sukanya ya. Iya, benar. Ya, itu boleh juga. Kemudian juga telur ayam ya. Telur Telur ayam terutama tinggi omega 3 itu juga sangat bagus sekali ya. Hati-hati makanan yang sebaiknya dihindari itu adalah makanan yang dia berpengawet dan kemasan frozen food segala macam ya. Itu saya kurang bagus atau yang terlalu tinggi garam. Kadang kalengan-kalengan tuh tinggi garam nggak bagus juga ya. Kalau buah yang paling bagus saran saya itu banyakin sebetulnya adalah alpukat, tomat dan juga semangka. Itu paling bagus untuk fungsi dari seksual pria ya. Sirsak bukan? Sirsak ya mungkin salah satunya, tapi yang paling bagus justru semangka. Semangka itu kalau di internet disebutnya kayak natural Viagra katanya. Wah, iya, Karena ya. katanya bagus untuk fungsi ereksi. Memang betul, semangka itu tinggi antioksidan ya, dia bagus untuk fungsi penis ya. Lalu juga sayur-sayuran hijau sama kacang-kacangan. Itu bagus ya, Dok ya? Bagus ya, terutama ya ada yang disebut kacang Arab, tahu nggak Mbak Tina? Tahu. Ya, kacang pistachio. Yang Oh ada iya. kayak cangkangnya gitu, itu bagus banget ternyata untuk fungsi penis. Karena di kacang tersebut dia tinggi antioksidan untuk menunjang fungsi seksual pria. Nah itu yang diperhatikan dari makanan-makanan. Kurangin yang terlalu tinggi gula tadi, yang kemasan-kemasan itu nggak bagus banget tuh untuk penisnya. Sama tadi yang lifestyle-nya olahraganya ya, Dok ya. Betul. Nah, olahraga sendiri katanya benar nggak kalau misalkan sering angkat beban yang bebannya keberatan itu juga bisa mempengaruhi kepada ukurannya itu sendiri. Oh enggak, mitos. Mitos ya. Karena gini ya, olahraga tuh dia tidak mempengaruhi ke ukuran segala macam gitu ya. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya dia mau olahraga ngangkat beban sih saya no problem. Gitu. Aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Kecuali ya hati-hati misalnya ada pasien yang sedang program hamil ternyata ada masalah di buah zakarnya, ada kondisi varises buah zakar, biasanya tidak saya anjurkan untuk olahraga ngangkat beban. Gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya kapan seorang pria disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis andrologi? Ada gejala-gejala khususnya nggak, Dok, yang misalkan? Yang pertama ya kadang tanpa gejala pun juga bisa untuk berkonsultasi, terutama yang anak-anak. Karena saya nemuin banyak anak-anak yang penisnya kecil. penanganannya terlambat ya. Iya, kadang dia udah sampai usia dewasa dibiarin, akhirnya dia malu sendiri dengan pasangan segala macam. Makanya buat ibu-ibu sekalian, coba dicek deh penis anaknya gimana. Jadi sebetulnya dia ada tabelnya, tapi paling gampang gini sebetulnya ya, bandingin sama teman-teman di seusianya. Apakah penisnya itu jauh banget apa enggak? Kalau terlalu kecil banget dari anak-anak seusianya, itu udah penanda jangan-jangan kecurigaan kondisi yang disebut dengan mikropenis, penis terlalu pendek.
itu yang perlu untuk dilakukan terapi gitu ya. Dan ternyata pada anak-anak saya juga sering menterapi itu responnya sangat bagus banget pemanjangan penisnya ya. Itu satu. Yang kedua tuh biasanya adalah pria-pria yang mengidap mungkin yang sehat dulu adalah yang mau menikah ya. Ya. Ketika mereka mau menikah ingin cepat punya anak boleh-boleh aja mereka ngecek mungkin cek spermanya seperti apa kesuburan. Nah yang ketiga ini mungkin orang-orang yang mengalami permasalahan seperti ada masalah kesehatan contohnya ada masalah gangguan ereksi, gangguan gairah, sulit punya anak itu biasanya untuk perlu evaluasi dari dokter andrologi. Oke, Gitu. dan jangan sungkan ya sebenarnya dok ya Betul. untuk datang ke dokter andrologi. Nggak bisa dipungkiri banyak pria tuh kadang malu untuk berkonsultasi. Tapi saya pribadi nggak ada masalah. Emang kerjaan saya tiap hari itu meriksa buah benar. zakat segala macam nggak perlu malu sih. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini masalah merokok. Apakah merokok dan konsumsi alkohol dapat merusak kualitas sperma? Jelas, itu no debat. Oh, debat Nggak ya. bisa didebat mau vape mau apa, saya tidak rekomendasikan. Itu jelek banget untuk sperma dan kesuburan juga fungsi seksual. Oke, Gitu. jadi no excuse ya untuk itu ya dok ya. Saya hindari banget lah. Oke, baik. Nah, dan selanjutnya ini masalah penyakit menular seksual nih dok. Apa saja yang paling umum menyerang organ reproduksi pria? Ya, jadi banyak ya anak-anak muda terutama ya karena mungkin dia jajan sembarangan tanpa menggunakan kontrasepsi, kondom segala macam, akhirnya kena penyakit menular seksual. Paling sering saya temuin tuh penyakitnya dia kencing nanah. Kencing nanah. Ya, kencing nanah gonore ya. Kemudian hati-hati juga ada namanya sifilis. Sifilis itu jadi kayak ada luka, koreng-koreng itu juga udah merupakan permasalahan ya. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kena infeksi tersebut pada anak muda, dia berisiko loh mengalami gangguan kemandulan yang permanen. Oh. Kenapa? Kadang ada orang-orang yang infeksi buah zakarnya sampai bengkak, akhirnya pabrik spermanya rusak. Dia sulit punya anak sampai seterusnya. Makanya jangan disepelekan. Saran saya kalau kalian masih muda, hindari sekali si seks bebas itu. Tunggu menikah aja. Iya, karena menikah tuh menyenangkan ya dok ya. Iya. Baru nikah soalnya. Enggak juga deh. Udah setahun. Oke, baik. Nah, sekarang terakhir kesimpulan yang ingin dokter Jeffrey sampaikan kepada pemirsa di rumah agar bisa memperhatikan kembali masalah reproduksi dan juga vitalitas pria dok. Silakan. Ya, jadi buat pemirsa hidup sehat sekalian ya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan prianya dengan cara kita jaga pola hidupnya, rutin makanan bergizi, berolahraga, tidur cukup, dan hindari stres. Dengan kita menjaga kesehatan, penis sehat, hubungan mantap, dan istri pun juga bahagia. Itu saja. Wah. Kuncinya istri bahagia Iya, ya, dikunci dengan nah, itu ya. itu. Oke, baik, terima kasih dokter Jeffrey atas Sama-sama. waktunya. Mungkin minggu depan nanti dokter Jeffrey lagi setelah ini ya. Dan juga terima kasih pemirsa di rumah selama kurang lebih 1 jam kita membahas tema kita hari ini. Terus saksikan Hidup Sehat setiap Selasa jam 3 sore hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.